Sekilas HP ini kelihatan seperti HP flagship mahal. Padahal ini cuma HP mid-range. Bodi tipis, layar cakep, kamera makin pintar, plus fitur AI baru dari Samsung. Tapi pertanyaannya, apakah sekarang HP ini worth it untuk kita pakai harian di tahun 2026? Gimana hasilnya? Yuk kita bahas satu persatu. Halo guys, welcome back to Gadget 100 ID. Jadi untuk video kali ini aku mau review HP Samsung A56 5G. Karena kebetulan kemarin itu temanku baru aja beli HP ini dan dia bilang bisa nggak HP kesayangannya ini dimasukin ke YouTube channelku untuk dibahas. Dan tanpa basa-basi aku langsung jawab bisa banget. Oke, langsung aja untuk yang pertama kita bahas mulai dari varian warnanya dulu. Untuk varian warnanya Samsung A56 5G ini memiliki 4 varian warna, yaitu warna pink, hijau, hitam, dan putih. Dan kebetulan untuk video kali ini kita akan mereview yang warna putih. Untuk harganya sendiri pas awal rilis HP ini dibanderol dengan harga 6-7 jutaan tergantung varian penyimpanannya. Sedangkan untuk harga belinya kemarin HP ini kita dapat di harga 6,2 juta. Untuk varian tertingginya yaitu 12/256 plus ditambah 200.000 untuk beli chargernya. Jadi totalnya habis di 6.400.000. Ya bisa dibilang harganya ini worth it banget untuk sekarang guys, karena udah turun 1 jutaan dari harga rilis. Langsung aja untuk berikutnya kita review boxnya terlebih dahulu. Untuk tampilan depannya ini simple banget ya. Di sini cuma ada tulisan Samsung A56 5G, gambar unit HP-nya, dan juga ada gambar bonus kartu perdana dari Axis. Kemudian untuk sisi kanan ini kosong, sisi atas juga kosong, sisi kiri ini cuma ada tulisan Galaxy A56 5G. Kemudian untuk sisi bawah ini ada beberapa keterangan yang salah satunya itu ada keterangan kapasitas storage-nya yaitu 12/256. Dan yang terakhir untuk bagian belakang ini ada beberapa info tambahan lagi yang kurang lebih seperti ini. Lanjut untuk perintilannya sendiri, di sini kita cuma dapat kitab-kitab suci, kemudian ada SIM ejector yang bentuknya itu biasa banget, dan yang terakhir di sini kita dapat kabel USB Type-C to Type-C. Sedangkan untuk chargernya sayang sekali kita nggak dapat dan harus beli secara terpisah. Oke, dan ini dia untuk tampilan awal dari unitnya guys. Untuk aplikasi bloatware-nya di sini tuh bisa dibilang dikit banget, palingan cuma ada aplikasi dari Google dan juga aplikasi dari Samsung. Jadi untuk aplikasi yang nggak jelas atau aplikasi iklan di HP ini itu nggak ada. Kemudian untuk desainnya HP ini kelihatan lebih premium dibandingkan para pendahulunya. Modul kameranya dibuat minimalis khas Samsung tanpa banyak ornamen yang berlebihan, yang bikin HP ini kelihatan mahal dan classy. Apalagi pilihan warnanya juga soft dan estetik, cocok buat dipakai sehari-hari. Sedangkan untuk feel genggamnya sendiri, HP ini lumayan nyaman digenggam. Frame yang flat di setiap sisinya itu bikin grip terasa mantap dan gak gampang selip. Bobotnya juga terasa pas, gak terlalu ringan tapi juga gak bikin tangan cepet pegel. Jadi kalau kalian pakai buat scroll sosmed, gaming, ataupun bikin konten, HP ini masih enak-enak aja. Lalu untuk layout framenya di sisi bawah ini ada slot SIM card, garis antena, lubang mikrofon, lubang charger, dan juga lubang speaker. Kemudian di sisi kanan ini ada tombol power dan tombol volume yang untuk bentuknya itu agak menonjol. Sedangkan di sisi atas ada mikrofon tambahan untuk noise reduction. Dan yang terakhir di sisi kiri ini dibuat clean aja tanpa adanya ornamen sama sekali, yang membuat tampilannya itu makin rapi dan minimalis. Oh ya, untuk bentuk SIM tray-nya sendiri HP ini pakai model dual nano SIM yang desainnya itu tipis dan presisi. SIM tray-nya juga terasa kokoh, gak ringkih, dan tetap menyatu dengan warna frame dari HP-nya. Tapi sayang sekali untuk SIM tray-nya ini nggak ada slot untuk micro SD. Jadi untuk kapasitas memorinya ya segitu-gitu aja. Dan yang terakhir HP ini juga udah mendukung sertifikasi rating IP67.
yaitu angka 6 untuk perlindungan penuh terhadap debu, sedangkan angka 7 untuk perlindungan dari cipratan, tumpahan hingga rendaman di air tawar sedalam maksimal 1 meter selama 30 menit. Jadi secara keseluruhan desainnya ini menurutku berhasil ngasih kombinasi antara look premium, kenyamanan, ketahanan dalam satu paket. Cocok buat kalian yang pengen punya HP dengan tampilan elegan tapi tetap nyaman dipakai setiap hari. Oke, sebelum kita ke pembahasan berikutnya, di sini aku mau coba pasang casing transparan akrilik yang baru aja kita beli. Kalau kalian mau samaan untuk link pembeliannya nanti aku taruh di kolom komentar dan juga kolom deskripsi. Lanjut, sekarang kita masuk di bagian dapur pacu dari Samsung A56 5G. Dan di sektor ini menurutku Samsung udah cukup serius kasih peningkatan buat performanya dibanding generasi sebelumnya. Untuk chipsetnya sendiri, Samsung A56 ini ditenagai oleh prosesor Exynos 1580 yang powerful untuk kebutuhan harian sampai gaming. Sedangkan untuk skor Antutunya, HP ini mendapat skor sekitar 1.200.000-an. Kemudian untuk penyimpanannya, HP ini dibekali dengan memori sebesar 256GB UFS 3.1 dan RAM 12GB LPDDR5X. Yang pastinya untuk kecepatan dalam pemrosesan data udah nggak perlu diragukan lagi. Lalu untuk operasi sistemnya, HP ini udah menjalankan sistem Android 15 yang dipadukan dengan One UI 7 khas Samsung. Dan untuk OS-nya ini masih bisa diupdate lagi ke Android 16 dan One UI 8. Sedangkan untuk jaminan update-nya dijanjikan upgrade OS 6 kali dan update keamanan selama 6 tahun. Oh ya, di bagian konektivitasnya tentu aja HP ini udah support jaringan 5G dan eSIM yang bikin internetan kalian jauh lebih cepat, stabil, dan mudah. Selain itu, HP ini juga udah menggunakan Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, dan USB Type-C OTG. Dan yang terakhir untuk keamanannya, HP ini udah support sidik jari dalam layar yang untuk responsivitasnya itu udah bagus banget. Jadi secara keseluruhan untuk jeroan HP Samsung A56 ini bisa dibilang seimbang banget. Performanya kencang, softwarenya nyaman, konektivitasnya lengkap, dan fitur keamanannya juga modern. Cocok buat kalian yang cari HP bukan cuma bagus di desain tapi juga kuat dipakai dalam jangka panjang. Lanjut, sekarang kita bahas tentang spesifikasi layar dari HP Samsung A56 ini. Untuk layarnya, HP ini udah menggunakan panel Super AMOLED 6,7 inci yang tampilannya itu tajam, warnanya vibrant, dan nyaman banget untuk dipakai nonton ataupun gaming. Kemudian untuk refresh rate-nya, HP ini mentok sampai 120Hz yang bikin scrolling dan animasi terasa smooth. Sementara resolusi dari HP ini udah Full HD Plus yang membuat detail gambar tetap jernih dan enak dilihat. Untuk brightness-nya, HP ini juga udah tinggi banget sampai di angka 1200 nit. Jadi kalau kalian pakai HP ini di luar ruangan itu masih jelas banget asalkan nggak langsung di bawah sinar matahari. Layarnya juga udah support HDR10+ dan punya SGS iCare Certification. Jadi layarnya akan lebih nyaman di mata kalian. Menariknya lagi, layarnya ini juga udah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass Victus Plus. Untuk feel ketiknya sendiri, HP Samsung A56 ini menurutku udah terasa nyaman banget, responsivitasnya cepat, keyboardnya terasa presisi, dan feel getarnya juga terasa cukup enak untuk dipakai ngetik. Kemudian untuk multitouch-nya, HP ini udah support 10 jari. Yang tentu aja hal ini akan sangat berguna bagi kalian para gamer mobile di luar sana, khususnya yang suka adu mekanik. Lalu untuk gyronya, HP ini juga udah menggunakan gyro hardware yang sangat berguna untuk kebutuhan navigasi, bermain game, serta melihat video 360 derajat atau konten VR lainnya. Jadi secara keseluruhan untuk spesifikasi layar dari Samsung A56 ini bukan cuma besar tapi juga smooth, terang, dan premium untuk kelasnya. Untuk speakernya sendiri, HP ini udah menggunakan dua stereo speaker yang ada di bagian bawah dan di bagian earpiece yang dipadukan lagi dengan settingan dari Dolby Atmos. Jadi untuk kualitas suaranya bisa dibilang HP ini udah lebih dari cukup. Dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini.
Can't get your tongue when we're talking about what I need. Say what you will at the hardware store. Don't get you started talking about sports, baby. Why won't you talk to me? Can't get your tongue when we're talking about what I need. Thicker the silent tide, but that ain't what. Oke, sekarang kita coba performa gaming di game Mobile Legends. Dan ternyata untuk hasilnya itu nyaman banget buat push rank ataupun main santai. Saat dipakai main, gameplaynya itu tetap terasa smooth dan pergerakannya juga responsif. Animasi hero, efek skill, sampai perpindahan map juga terasa halus berkat refresh rate 120Hz yang bikin pengalaman gaming jadi lebih enak dilihat. Untuk settingan grafik tingginya juga masih sanggup berjalan stabil. Pas tim fight rame, frame rate-nya juga tetap aman dan minim drop. Jadi kontrol karakter masih terasa presisi. Touchscreen-nya juga responsif banget yang bikin combo skill dan pergerakannya itu jauh lebih nyaman saat gameplay cepat. Dan yang paling penting, suhu HP ini masih tergolong stabil walaupun dipakai main cukup lama. Jadi secara keseluruhan untuk performa gamingnya Samsung A56 ini udah lebih dari cukup buat kalian yang suka main game Mobile Legends setiap hari. Untuk baterainya, HP Samsung Galaxy A56 ini dibekali dengan kapasitas baterai 5000 mAh yang menurutku udah sangat aman untuk pemakaian seharian penuh. Dipakai untuk nonton video playback 1080, baterainya itu bahkan bisa tembus sampai 26 jam. Sementara untuk penggunaan harian seperti YouTube 30 menit cuma berkurang sekitar 3% dan TikTok sekitar 4%. Jadi untuk hasilnya bisa dibilang HP ini cukup irit untuk aktivitas sosial media ataupun hiburan. Soal charger, HP ini juga udah mendukung fast charging 45 watt. Pengisian dari 0 sampai 65% cuma membutuhkan waktu sekitar 30 menit dan full 100% sekitar 1 jam 6 menit aja. Menariknya lagi, HP ini juga udah punya fitur bypass charging yang bikin suhu lebih stabil saat gaming sambil dicas. Jadi secara keseluruhan baterai dari Samsung A56 ini bukan cuma awet tapi juga cepet diisi dan nyaman buat dipakai gaming ataupun multimedia. Lanjut untuk spesifikasi kameranya, HP ini memiliki 3 kamera belakang yang berukuran 12 megapiksel untuk lensa ultrawide, 50 megapiksel untuk lensa wide, dan 5 piksel untuk lensa makro. Sedangkan untuk kamera selfie-nya berukuran 12 megapiksel. Dan untuk keduanya ini bisa merekam di resolusi 4K 30 fps. Untuk hasil fotonya sendiri, HP ini punya karakter warna khas Samsung yang vibrant dan enak dilihat, terutama saat dipakai foto outdoor. Detailnya cukup tajam dan dynamic range-nya juga bagus. Jadi langit dan objeknya itu tetap terlihat seimbang meskipun kondisi cahaya yang sangat terang. Untuk foto manusia, skin tone-nya itu terlihat natural dan hasil potretnya juga rapi dengan efek blur yang cukup presisi. Kamera HP ini juga cepat menangkap fokus, jadi nyaman dipakai foto spontan ataupun bikin konten sehari-hari. Kalau untuk video, stabilisasinya terasa membantu banget saat dipakai rekam sambil jalan. Warna videonya juga konsisten dan cocok buat kalian yang suka bikin vlog, reel, ataupun konten TikTok langsung dari HP. Wala dyan ito. Gina aja. Pertanyaannya bodoh.
Jadi secara keseluruhan menurutku kamera dari Samsung A56 ini cocok buat kalian yang suka foto praktis dengan hasil yang langsung enak dilihat tanpa perlu diedit lagi. Oke, kemudian untuk fitur lainnya, Samsung Galaxy A56 ini hadir dengan berbagai fitur pintar yang bikin pengalaman penggunanya jadi lebih praktis dan seru. Yang pertama di sini ada fitur Circle to Search. Jadi di sini kalian cukup lingkari, ketuk atau sorot objek dan teks yang muncul di layar. Lalu Samsung akan langsung menampilkan hasil pencarian Google tanpa perlu membuka aplikasi lain. Kemudian untuk kamu yang suka fotografi, HP Samsung A56 ini juga dibekali dengan fitur Object Eraser. Fitur ini mampu menghapus objek atau gangguan yang tidak diinginkan di latar belakang foto secara otomatis. Selain itu, HP ini juga udah ada fitur custom filter yang memungkinkan kalian membuat filter sendiri sesuai dengan gaya favorit kalian masing-masing. Dan yang terakhir, Samsung A56 ini juga memiliki fitur Best Face. Jadi saat kalian mengambil foto menggunakan motion photos, kalian bisa memilih ekspresi wajah terbaik dari setiap orang dalam foto. Jadi dengan adanya berbagai fitur berbasis AI yang cerdas dan mudah digunakan, HP Samsung Galaxy A56 ini bukan hanya menawarkan performa yang andal, tapi juga membantu kalian menghasilkan foto atau konten yang lebih maksimal setiap hari. Oke, jadi kesimpulannya adalah kalau kalian cari HP yang desainnya itu premium, performanya ngebut, kameranya jernih, dan baterai tahan lama, Samsung A56 ini bisa jadi pilihan yang paling worth it untuk kalian beli. Layar AMOLED-nya nyaman buat scrolling sosmed dan gaming. Performanya juga lancar untuk multitasking sampai main game harian. Kameranya juga memiliki hasil yang detail dan natural. Cocok buat kalian yang suka foto maupun bikin konten video. Ditambah lagi, HP ini memiliki baterai 5000 mAh yang dikombinasikan dengan fast charging 45 watt, yang tentu aja bikin pemakaiannya itu lebih awet dan praktis. Jadi secara keseluruhan Samsung A56 ini cocok untuk kalian yang mau cari HP yang stylish dengan fitur lengkap untuk aktivitas sehari-hari, mulai dari kerja, hiburan, sampai konten kreator. Oke, mungkin itu aja informasi yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Kalau kalian ada kritik, saran, atau request bisa tulis aja di kolom komentar. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di next video.